Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada video pembelajaran kali ini, Ustazah akan menjelaskan tentang tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 4 anak soleh bermain di tempat wisata, pembelajaran 4. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ustazah ingin mengingatkan kembali kepada kalian untuk selalu melakukan ibadah wajib pagi kita ya. Walaupun Ustazah tidak mengawasi secara langsung, tetapi insya Allah Ustazah percaya bahwa anak-anak soleh dan soleha seperti kalian selalu melakukan ibadah wajib pagi ya. Adapun beberapa ibadah wajib pagi kita yaitu sholat duha, membaca doa sebelum belajar, talaki Quran, dan majelis pagi. Setelah kalian melakukan semuanya, barulah kalian dipersilakan untuk absensi ya. Kemudian, Ustazah ingin mengingatkan kepada kalian bahwa kita sekarang berada dalam keadaan new normal. Ada beberapa rutinitas new normal, yaitu dianjurkan untuk di rumah saja, selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan gunakan masker saat keluar di rumah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari virus COVID-19 ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, Ustazah ingin bertanya kepada kalian, apa saja sih yang telah kalian pelajari pada video pembelajaran sebelumnya? Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang membuat sebuah kalimat pertanyaan dengan jawaban yang telah ditentukan. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah cerita dari sebuah gambar. Kemudian kita akan belajar bagaimana caranya menyusun hiasan oshibana dan belajar tentang membagi urutan 3 bilangan. Ayo telaah. Bacalah teks di bawah ini yang berjudul Karya Wisata ke Jakarta. Buka buku kalian di halaman 161. Ayo kita baca bersama. Setahun 2 kali sekolah Salman melaksanakan kegiatan karya wisata. Tahun ini kelas 2 akan melaksanakan kegiatan karya wisata ke Jakarta. Tempat yang akan dituju oleh Salman dan teman-temannya adalah pantai dan akuarium air laut. Nah, anak-anak, Ustazah ingin bertanya kepada kalian, pernahkah kalian karya wisata ke daerah pantai, baik itu bersama keluarga maupun bersama teman-teman sekolah kalian? Pasti ada yang pernah, bukan? Lalu, hal menarik apa saja sih yang kamu jumpai di sana? Di daerah pantai itu banyak sekali barang-barang ya anak-anak. Ada pasir, ada kerang, ada kepiting, kemudian ada ubur-ubur kalau beruntung bisa menjumpainya. Kemudian ada gelombang air pasang, gelombang air lautnya. Wah, Masya Allah, suatu keindahan alam yang sangat-sangat menakjubkan. Nah anak-anak, bagaimanakah perasaan kalian ketika berkarya wisata? Wah, pastinya menyenangkan bukan? Ya, berikutnya kita mengeksplorasi. Ayo eksplorasi. Yang pertama, membuat cerita berdasarkan gambar. Nah, saat berkarya wisata tadi, di sepanjang perjalanan menuju tempat berkarya wisata, Jono, itu temannya Salman, bercerita tentang tempat karya wisata yang pernah dikunjunginya. Nah, perhatikan gambar berikut ini dan buatlah sebuah cerita dari gambar yang ada. Nah, sekarang kalian lihat pada halaman 162. Di situ ada 2 gambar. Yang pertama ada gambar anak yang sedang bermain perahu. Kemudian di gambar yang kedua itu akuarium air laut. Nah, sekarang buatlah cerita pendek berdasarkan gambar tersebut. Langsung tulis di buku kalian ya. Selanjutnya mencari arti kata. Nah, dari tadi kan kita sudah membahas tentang karya wisata. Nah, Ustazah ingin bertanya kepada kalian, apa itu karya wisata? Nah, karya wisata itu merupakan kunjungan ke suatu objek dalam rangka memperluas pengetahuan dalam hubungan dengan pekerjaan seseorang ataupun sekelompok orang.
Nah, karena Ustazah sudah memberitahukan kepada kalian, silakan langsung tulis di buku kalian ya, agar kalian tidak lupa. Kemudian, buatlah 2 kalimat menggunakan kata karya wisata tadi ya. 2 kalimat. 1 kalimat itu paling sedikit terdiri dari 5 kata. Buat di buku kalian sebagai bahan belajar kalian ya. Nah, anak-anak, kita akan masuk ke menyusun hiasan Oshibana. Nah, sekarang saatnya Salman menyelesaikan hiasan Oshibana. Di pembelajaran 1, kamu telah mengumpulkan dan menyimpan bahan-bahan alami dari sekitar sekolah ataupun tempat tinggal kalian untuk dikeringkan dengan menyelipkannya ke dalam buku. Di pembelajaran ketiga, kamu telah membuat bingkai dari bahan buatan, yaitu koran. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan menyusun bunga, daun ranting, atau bahan alami lainnya yang telah kalian keringkan agar menjadi lebih indah. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah lem, bahan alami kering seperti bunga, daun, ranting, dan lainnya, kardus bekas, gunting, dan bingkai dari koran yang telah jadi. Nah, anak-anak, bahan alami kering yang telah dikeringkan tadi, itu dapat kalian lem dan tempel di kardus bekas dan kalian hiasi semenarik mungkin. Hiasi semenarik mungkin hingga menjadi sebuah Oshibana yang sangat indah. Nah, anak-anak, berikutnya kita akan belajar tentang membagi urutan 3 bilangan. Nah, Ustazah punya masalah nih. Aduh, bantu Ustazah dong. Salman dan teman-teman naik perahu di pantai. Banyaknya siswa yang ikut karya wisata ada 40 anak. Guru membaginya menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok memerlukan 2 perahu. Berapa siswa di masing-masing perahu? Wah, bagaimana ya caranya menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa-apa saja yang terdapat di dalam soal tersebut. Diketahui, jumlah anak ada 40 anak. Jumlah kelompok yang dibagikan oleh guru ada 4 kelompok. Dan 1 kelompok itu mendapati 2 perahu. Udah satu hal yaitu diketahui. Kemudian kita lanjutkan dengan ditanya. Jumlah siswa masing-masing perahu. Jumlah siswa di masing-masing perahu. Lalu bagaimana ya cara menyelesaikannya? Nah, ini dia cara menyelesaikannya. Ustazah sudah menyiapkan gambar anak sebanyak 40 anak. Kemudian, Ustazah kelompokkan mereka berdasarkan warna kuning, hijau, biru, dan merah yang melambangkan 4 kelompok yang dibuat oleh guru tersebut. Kuning itu kelompok 1, hijau kelompok 2, biru kelompok 3, dan merah kelompok 4. Nah, ada berapa anakkah dalam setiap kelompok? Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, benar. Jawabannya 10 anak di setiap kelompok. Apakah sudah selesai? Belum. Nah, jumlah anak setiap kelompok kan 10. 1 kelompok itu mendapatkan 2 perahu. Lalu 1 perahu akan dinaiki berapa anak ya? Wah, bagaimana caranya? Nah, ini dia caranya. 1 kelompok terdiri dari 10 anak. Ustazah lingkari masing-masing mereka dengan warna yang berbeda. Lingkaran yang pertama berwarna hijau, itu artinya perahu 1. Lingkaran kedua berwarna biru, itu artinya perahu kedua. Kita hitung ya, di perahu 1 ada berapa anak? 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana dengan perahu 2 ya? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ternyata dalam 1 perahu itu terdapat 5
siswa ya, atau 5 anak. Nah, kalimat matematikanya adalah sebagai berikut. 40 dibagi 4 dibagi 2 sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. 10 itu didapati dari 40 dibagi 4 yang telah kita kerjakan sebelumnya. Jadi, cara mengerjakannya yaitu membagi dulu bilangan yang pertama dan bilangan yang kedua. Kemudian hasilnya dibagi dengan bilangan yang ketiga. Lalu kesimpulannya ialah jumlah siswa di masing-masing perahu adalah 5 anak. Yeay! Nah, anak-anak, untuk menyelesaikan soal cerita seperti ini, kita harus mengerjakannya dengan beberapa tahap, yaitu ada 4 tahap. Diketahui, ditanya, dijawab, dan kesimpulan. Jika mendapatkan soal cerita, kalian harus menyelesaikannya seperti itu ya. Nah, sekarang ayo rumuskan. Buka buku kalian di halaman 164. Nah, kan kalian sudah membuat 2 kalimat nih yang mengandung kata karya wisata. Sekarang, buatlah kalimat tanya berdasarkan berdasarkan jawaban kalian tersebut. Nah, perhatikan kata tanya ya. Kata tanya apa, siapa, mengapa, di mana, bagaimana, dan kapan yang kamu gunakan agar sesuai dengan jawabannya. Silakan kerjakan di buku paket kalian sebagai bahan belajar mandiri kalian di rumah ya. Ayo presentasikan. Nah, karena kita sekarang dalam masa COVID-19 dan kalian melakukan pembelajaran daring, jadi Ustazah hanya ingin mengarahkan kalian untuk memajang hasil karya Oshibana kalian yang kalian buat di rumah kalian atau di kamar kalian ya. Nah, anak-anak, ayo aplikasikan di halaman 164. Maksud Ustazah 165. Kerjakan bagian A nomor 2 sampai 6 dan bagian B nomor 1 dan 2. Kalian kerjakan di buku tugas kalian, nanti Ustazah akan minta untuk dikumpulkan di Google Classroom. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah ya, anak-anak, kita telah diberikan rasa nikmat yang sungguh luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat lihat dari kisah Salman. Nah, saat di pantai, Salman melihat para nelayan yang baru selesai mencari ikan nih anak-anak. Ikannya banyak sekali ragamnya. Ada ikan tongkol, tuna, teri, dan lainnya. Makan ikan baik loh untuk kita karena ikan memenuhi kebutuhan protein tubuh kita. Nah, protein ini dapat membantu kita agar menjadi anak yang cerdas dan juga sehat dibandingkan dengan anak-anak yang jarang sekali makan ikan. Masya Allah. Anak-anak, ayo kita lakukan gerakan gemar makan ikan. Anak soleh gemar makan ikan. Anak soleh cerdas. Masya Allah. Alhamdulillah. Anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengasih. Allah akan memberikan rezeki kepada siapapun. Nah, tahukah kamu bahwa semua makanan yang berasal dari laut itu halal loh? Nah, seperti firman Allah berikut ini. Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 96. Masya Allah, makan ikan itu sehat dan halal anak-anak. Insya Allah, dengan memakan ikan, tubuh kita akan menjadi sehat. Kita akan semakin nikmat dalam beribadah. Insya Allah. Anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai ya. Semoga kalian dapat mempelajarinya dengan baik. Jangan lupakan tugas Ustazah ya. Di halaman 165, bagian A nomor 2-6 dan bagian B nomor 1 dan 2. Dan jangan lupa untuk selalu beribadah. Jangan pernah lupakan ibadahnya ya. Semangat belajarnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.